Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih berbincang tentang bagaimana menghadapi pubertas pada anak dengan tantangan autisme. Nah, Mbak Ayu, kalau kita lihat tadi sudah berbincang dengan Ibu Menta tentang anaknya Michael dan bagaimana dia sendiri dengan usia Michael yang sudah 17 mau ke 18 masih kebingungan untuk berkomunikasi, menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana yang menjelaskan untuk anak-anak yang memang tidak bisa melakukan kegiatan atau memang tidak bisa dijelaskan secara verbal. Jadi bagaimana menjelaskannya secara tindakan yang non-verbal? Oke. Nah, kalau untuk anak-anak autisme dengan memang kondisinya adalah non-verbal begitu kan ya, memang kan berkomunikasi itu kan biasanya dengan menggunakan gambar, kemudian biasanya menggunakan rangkaian sequence gambar yang kemudian dibuat oleh orang tua sebagai media untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi pada anak pahami dan lalu harus melakukan apa. Nah, latihan-latihannya bisa dibuat seperti itu. Kalau itu ada yang namanya compik atau communication untuk gambar untuk berkomunikasi yang biasanya dimiliki oleh orang tua yang memang kebetulan memiliki anak autis yang nonverbal begitu. Jadi memang komunikasi dilakukan melalui gambar, maka pengajarannya pun gitu, sequence tentang apa yang terjadi di tubuhnya, kemudian dia merasakan apa, kemudian setelah dia merasakan tersebut apa yang harus dilakukan, apakah pergi ke kamar mandi ataukah boleh masuk ke kamar, setelah itu sequence-nya lagi apa yang harus dilakukan setelah selesai, apakah perlu membersihkan atau apa. Nah, itu yang dilatih, dikenalkan dari rangkaian gambar tersebut sehingga anak terbiasa, terlatih, ya memang butuh waktu yang cukup lama dan cukup panjang begitu kan. Berarti memang harus berulang-ulang kali. Dan kalau pertanyaannya nih sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan gitu tentunya bergantung pada latihan yang dilakukan, bergantung juga pada kondisi masing-masing anaknya gitu kan. Apakah kebiasaan yang sudah dibentuk dan sesuai dengan tatanan yang kita harapkan gitu sehingga tidak menjadi satu hal yang buruk dilihat oleh orang gitu, itu sudah terbentuk atau belum. Tapi seperti halnya individu dewasa pada umumnya gitu kan, ketika masuk pubertas apakah kemudian dorongan terkait dengan minat seksualnya menjadi hilang gitu kan, seperti individu yang lain yang nggak hilang gitu juga memang tidak hilang gitu, tetap ada. Oleh karenanya memang perlu untuk diberikan pemahaman bahwa nanti sampai dewasa kalau ini merasakan hal yang seperti ini gitu, kemudian apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi memang tergantung dari seberapa usaha orang tua juga untuk melatih anak pada kondisi tersebut gitu. Betul. Ya. Baik, terakhir Mbak Ayu mungkin bisa kasih tips untuk orang tua di rumah atau keluarga Indonesia di rumah yang memang mungkin punya keluarga atau punya anak dengan kondisi yang sama. Jadi persiapkan sejauh mungkin, kemudian kenali kondisi masing-masing anak karena masing-masing anak itu berbeda. Pada anak yang satu mungkin muncul simptom-simptom tertentu, yang lainnya tidak gitu. Tetapi yang paling mengetahui tentunya adalah pengasuh terdekatnya, dan kemudian persiapan anak untuk dia pasti akan melalui masa itu. Jadi persiapkan anak bagaimana cara untuk mengatasi masa tersebut, dan kemudian cara untuk mengatasinya tentunya sesuaikan dengan masing-masing kemampuan anak. Ada anak yang memang masih bisa berkomunikasi secara verbal, ada juga yang sangat terbatas kemampuan verbalnya sehingga harus menggunakan gambar, sequence atau video seperti itu. Itu juga mungkin perlu untuk diajarkan kepada anak, dan kemudian perhatikan juga pada saat mengajarkan atau melihat anak itu melakukan hal yang terkait aktivitas yang datang pada saat masa pubertas tersebut, itu orang tua sebisa mungkin untuk membuat dirinya tidak terkesan wah ini menyakutkan, ini apa gitu, tetapi sebisa mungkin untuk menahan diri, menganggap seperti biasa sehingga anak tidak merasa terancam dengan kondisi tersebut, karena itu adalah sesuatu yang normal dan harus dilewati begitu. Oke, luar biasa, dan ini pastinya jadi satu inspirasi juga untuk keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih Mbak Ayu sudah ada di Kumpul Keluarga hari ini ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih. Oke, keluarga Indonesia, semoga perbincangan kita hari ini bisa jadi satu hal yang bermanfaat untuk Anda di rumah. Saksikan terus Kumpul Keluarga. Saya pamit dulu, sampai jumpa.